Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menunaikan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Oke guys, saya lagi bersama adik yang dulunya malu-malu pakai kamera ini guys. Mohon maaf lahir dan batin bagi ini apa ya, seluruh reseller Nugget Doa Bunda yang dimana saja, yang dari Suwawa sampai Limboto, Simu, Bualemo, Pohuato juga, semua yang reseller Nugget Doa Bunda, mohon maaf lahir dan batin. Saya beserta keluarga memohon maaf apabila selama ini ada pelayanan kami yang kurang memuaskan. Mohon dimaafkan. Oke, kita udah nyampe di masjid. Saya matikan dulu kamera. Yang belum like, silakan like, share dan komen sebanyak mungkin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongin jamaah timur kedua itu poin mempertanya Idul Fitri dan diambil dari yang tahun lalu main. Niat beliau usai disunahkan Idul Fitri rakaat ini mengumandang dan tahu. Setelah pada malam itu mata-mata kabir poh itu, otak kabir poh itu berkata Allah Subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha illallah. Setelah pakai malam itu umat kalau kita ada berkadiran, alhamdulillah takdiran terutama muslim. Wana mau dunia imamu, mau fatihah, mau ayati, mau duduk awal imam itu mau bismillah, mau fatihah, mau ayati, mau ruku, mau itidale, mau sujudu, mau antara dua sujud. Setelah pakai malam itu macam mana rakaat mulia, kita akan berbuat lima, kita akan berbuat itu macam. Kalau tak kabir poh itu, mulakan Allah Subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau mau dunia imamu, mau bismillah, mau fatihah, itu apa bukan tak kabir poh itu. Mau dunia mau imam itu bismillah, mau fatihah, mau ayati, mau ruku, mau itidale, mau sujudu, mau tahiyatu, mau salawati, mau salam. As-salatu jami'an ya man bisa'idul hakimul quddan ala bindar ala imbari yawmil idul fitri rahimakumullah. Ya Sa'idul Hakimul Khutbah ala minbar di yaumil Idul Fitri rahimakumullah Sa'idul Hakimul Khutbah ala minbar di yaumil Idul Fitri rahimakumullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. الحمد لله الذي سأل العباد طريقة عباده ويسر ورفع أجور أعمالهم من خزائن الجهل التي لا تبصر وجعل له يوم عيد يعود عليهم في كل سنة ويتكرر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك العظيم الأكبر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشافع الشفاع في المحشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. Bersyukur telah menjalani ibadah syam Ramadan di siang hari dan qiyam Ramadan di malam hari dengan penuh kesungguhan dan kekhusyuan. Kita berdoa mudah-mudahan puasa kita, salat kita, berdiri kita, rukuk kita, sujud kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sedekah, infak dan zakat kita serta amal kebaikan kita selama Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Mudah-mudahan kita dapat menjumpai Ramadan tahun depan dalam keadaan lebih sehat dan menjalankan semua rangkaian ibadah dengan lebih sempurna lagi. Kita bersyukur Idul Fitri tahun ini dapat diselenggarakan lebih semarak, lebih ramai, lebih hikmat. Kita bisa melaksanakan salat Idul Fitri di masjid atau di lapangan terbuka dengan jamaah yang lebih besar. Tidak seperti tahun lalu kita selenggarakan salat Idul Fitri di rumah masing-masing atau di tempat yang tersembunyi. Hari ini kita bisa teriakan kalimat takbir lebih lantang, suara tahlil lebih keras, dan suara tahmid lebih menggema. Walau masih tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Kita bisa saling bertemu, bertatap muka, dan saling menyapa dengan keluarga, sanak saudara, tetangga, handai taulan kita. Hari ini kita bisa bersilaturahmi secara langsung. Betapa bahagianya kita hari ini menyaksikan saudara-saudara kita berbondong-bondong di masjid dan di lapangan dengan baju baru dan tampilan yang mempesona. Masing-masing tersenyum, menandakan kebahagiaan sekaligus kejernihan hatinya. Meskipun bayang-bayang corona masih terasa, tapi optimisme mengalahkan kesedihan, kepedihan, dan keputusasaan. Hadirin sedang Idul Fitri jamaah rahimakumullah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa dengan iman dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosanya yang terdahulu dan juga yang telah lewat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jama'atul fitr rahimakumullah. Perjuangan bulan Ramadan adalah sebuah perjuangan keimanan. Iman kita diuji apakah lebih berat mengikuti ajaran setan untuk tidak berpuasa dengan menahan lapar dan dahaga, ataukah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa. Jujur kita saksikan bersama, selama bulan Ramadan masih ada di sekitar kita orang yang mengaku Islam, dengan gampangnya tidak berpuasa dan terkadang dengan rasa tidak malu menunjukkan diri dengan makan dan minum di tempat umum.
Seharusnya kita semua menyadari bahwa Ramadan adalah bulan yang suci, bulan untuk berupaya meningkatkan keimanan, menambah ibadah kita. Kita harus mampu mengalahkan rasa lapar, kita harus mampu menahan rasa haus. Ramadan adalah waktu untuk berlomba-lomba meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah. Bukan amalah kalah dengan godaan syaitan yang selalu mengajak kepada kenikmatan makan dan minum, yang sebenarnya itu adalah sebuah dosa yang besar. Kini bulan suci itu telah berlalu, bulan di mana kita sering mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran di masjid, dan seolah dikumandangkan selalu semua ibadah diterima, doa dikabulkan, dosa diampuni, serta surga merindukan kedatangan hamba yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Hanya di bulan Ramadanlah Allah memberikan kesempatan kepada hambanya untuk beribadah yang nilainya sama dengan 1000 bulan. Allah telah menganugerahkan semua malam yang walaupun hanya 1 malam, namun apabila kita bertemu dengannya, berarti kita sudah beribadah sepanjang dan selama umur hidup kita. Allahu Akbar. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Namun jamaah salatin rahimahullah, berlalunya bulan Ramadan menyisakan pertanyaan kepada kita semua. Apa yang sudah kita dapatkan dari Ramadan? Apakah kita akan diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat menjumpai Ramadan tahun depan? Apakah sebaliknya kita tidak akan lagi dapat merasakan kesucian bulan Ramadan tahun depan? Kita akan berpisah dengan orang yang saat ini ada di samping kita. Kita akan berpisah dengan anak kita, berpisah dengan istri, berpisah dengan keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Ya Allah, anugerahkan kepada kami umur yang panjang untuk senantiasa beribadah kepadamu. Bukanlah pintu rahmat dan taubat. Kami meminta kepada pintu taubat, dan Engkau akan senantiasa menerima amal ibadah kami sebelum kematian menghampiri kami, sebelum semuanya menjadi penyesalan berkepanjangan. Terimalah amal ibadah kami di bulan Ramadan ini. Pertemukanlah kami dengan Ramadan selanjutnya di tahun depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin yang ma'asyiral muslimin wal muslimat, salat Eid rahimakumullah. Dan ciptaannya dengan lantunan takbir, tahmid dan tahlil. Setelah kita sempurnakan puasa di bulan Ramadan, kita juga diwajibkan mengucapkan rasa syukur serta berjuta nikmat yang telah dianugerahkannya. Sudah seraknya kita bersyukur seraya berharap semoga kita termasuk orang yang pandai bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa litukmilu iddata wa litukabbirullaha ala ma 'adakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaknya kamu menyempurnakan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu, semoga kamu bersyukur kepadanya. Dengan takbir yang kita kumandangkan saat ini, kita juga meneguhkan dalam hati kita bahwa Allah adalah zat yang paling besar. Ketika takbir kita kumandangkan saat berpuasa, kita juga meneguhkan untuk mengecilkan pengaruh hawa nafsu dan mengagungkan kebesaran Allah di dalam sanubari kita. Lalu apa sebenarnya tujuan kita selalu takbir dalam kehidupan kita? Hadirin rahimakumullah, takbir mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengecilkan hal-hal duniawi yang sering kita besar-besarkan dalam kehidupan kita. Dalam keseharian kehidupan, kita harus mengakui bahwa sering kita takbir dalam sholat, namun di luar sholat kita masih sering mengagungkan kekayaan, mengagungkan kekuasaan, mengagungkan jabatan. Di luar sholat kita masih dibanggakan, diperbudak oleh nafsu dengan memaksa orang lain untuk menuruti kemauan kita. Kita sering takbir dalam sholat, namun di kehidupan sehari-hari kita, di tengah masyarakat
Subhanahu wa ta'ala. Mulut kita bertakbir, namun hati kita ditutupi dengan rasa takabur, bangga dengan keangkuhan kita. Kita sering merasa paling penting, paling hebat, paling segala-galanya. Kita sering memanfaatkan jabatan, harta dan gelar yang seharusnya dipergunakan untuk kemaslahatan umat, namun malah kita manfaatkan untuk kemaslahatan dan kepentingan diri kita sendiri. Hadirin sidang Idul Fitri jamaahumullah, dalam kehidupan kita sering tidak lagi mengaplikasikan firman Allah dan hadis Rasul dalam melarang kita untuk berlaku sombong. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi memakan diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kehidupan kita, yaitu orang tua kita. Dalam tuntunan ajaran agama Islam, kita diperintahkan untuk memuliakan orang tua dengan memperlakukannya dengan baik dalam bentuk perkataan dan juga sikap kita. Orang tua adalah jimat di dunia ini. Keridhaan orang tua akan menjadi sumber kesuksesan di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, kemarahannya adalah merupakan sebuah bencana dalam kehidupan kita. Radhiyallahu fi ridal walidain wa sakhatallahu fi sakhatil walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kemarahan orang tua. Hadirin yang dimuliakan Allah, adalah sebuah kebahagiaan bagi kita yang orang tuanya masih dalam keadaan sehat dan masih bersama kita. Terlebih sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke dunia ini. Ibu adalah sosok yang paling berjasa dan dapat menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar hari ini? Sudahkah kita menjenguknya? Semakin hari semakin bertambah umurnya. Hari-harinya sudah mulai ditinggal pergi anak-anaknya. Di rumah sendiri tak berdaya dengan kondisi kesehatan. Yang semakin membuatnya tak berdaya. Keinginannya bekerja masih ada, namun tenaga sudah tidak mendukung keinginannya. Akhirnya hanya bisa mengubur semua isi hatinya sambil berharap ada anak yang memperhatikan dan berpeduli dengan keadaannya. Apakah kita peduli dengan hal itu? Apakah kita merasakan apa yang mereka inginkan dan mereka rasakan selama ini? Hadirin jamaah rahimakumullah, inilah saat penting bagi kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Inilah ladang amal bagi kita selaku anak yang berbakti kepada orang tua. Jika kita dengan ikhlas peduli, memberi kasih sayang dan membantu meringankan beban hidupnya, yakinlah surga balasannya. Yakinlah surga balasannya. Jasa dan perjuangan mereka tidak akan bisa kita balas dan bayar lunas demi Allah sebanyak apapun yang pernah kita berikan, apapun yang pernah kita serahkan kepada orang tua kita, tidak akan setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka membesarkan kita selama ini. Mari kita ingat perjuangan mereka ketika masih kecil tak bisa berbuat apa-apa. Dengan penuh cinta mereka mengandung kita, mencium kita, merawat kita sampai kita bisa seperti sekarang ini. Bagaimana sebaliknya ketika saat ini mereka terletak sakit sendirian di rumahnya? Sempatkah kita menolongnya? Berapa kali kita mengusap darinya, mendoakannya dan menantikan bagiannya ketika ia berbaring sakit di atas tempat tidurnya? Seringkah kita memeluknya dengan penuh cinta sembari tersenyum sebagaimana ia lakukan saat kita masih kecil di pangkuannya? Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Fitri rahimahullah, di hari Idul Fitri inilah waktu yang tepat bagi kita untuk meraih kedua tangannya yang sudah nampak keriput dimakan usia. Rangkullah tubuhnya, ciumlah tangannya yang dulu kekal mengasuh kita, namun sekarang sudah lemah. Seraya bersimpuh meminta maaf kepadanya. Mintalah keridhaan dan keikhlasannya untuk bekal hidup kita. Dan marilah berdoa agar dia selalu mendapatkan
Semoga mereka tetap terjaga iman Islamnya. Ketika ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menjadi hamba yang husnul khatimah, dan kita diberikan ketabahan dalam menghadapinya. Namun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka saat ini sudah tidak bersama kita lagi di dunia, marilah kita luangkan waktu untuk berziarah ke makam mereka. Lihat dan bersihkanlah pusara mereka yang menunggu doa kita dan keluarga. Ia pastinya akan tersenyum melihat kehadiran dan doa yang kita kirimkan. Sebaliknya mereka pasti akan sangat bersedih ketika kita tidak datang merayakan, karena hanya itulah yang mereka harapkan di dalam sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selain menunjukkan pengabdian dan bakti kita kepada orang tua kita, marilah pada momen Idul Fitri ini kita tebar aura positif kepada orang yang ada di sekitar kita. Binalah persahabatan kepada semua dengan penuh kasih sayang. Berbuatlah kedekatan batin dengan sesama agar tercipta suasana yang penuh kedamaian dan penuh cinta serta kasih sayang. Hal ini dapat diwujudkan dengan saling mengulurkan tangan seraya mengucapkan permohonan maaf kepada sesama. Bukalah pintu maaf kepada sesama agar kesempurnaan ibadah kita di bulan Ramadan Idul Fitri akan semakin sempurna. Semoga semua dosa kita kepada Allah dan dosa kepada sesama akan diampuni sehingga kita akan menjadi insan yang kembali suci mendapatkan kemenangan seperti harapan dalam doa kita. Ya Allah, hum minal a'idin wal ba'idin. Demikianlah khutbah Idul Fitri. Semoga dapat memberikan